bencana di Pulau Sumatera. Sejumlah akses utama di Provinsi Aceh terputus akibat banjir dan longsor, saudara. Ribuan rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara masih terendam banjir. Pemirsa, evakuasi seluruh warga korban banjir bandang di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dramatis. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang adalah serangkaian upaya yang dilakukan setelah fase tanggap darurat bencana. Nah, ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, serta sosial dan ekonomi. Nah, fase ini berada pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang bisa saja berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memulihkan penyintas sosial ekonomi. Tujuan utama pemenuhan kebutuhan jangka panjang meliputi: yang pertama, mengembalikan fungsi dan kemandirian penyintas; yang kedua, mencegah komplikasi kesehatan fisik maupun mental; yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis; yang keempat, menyediakan hunian yang aman serta sehat; yang kelima, mengembalikan aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat; dan yang terakhir yaitu membangun pertahanan komunitas terhadap bencana di masa depan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik berfokus pada pemulihan kondisi tubuh dari korban setelah bencana atau pasca bencana, di mana yang meliputi yang pertama adalah rehabilitasi medis berupa terapi okupasi, fisioterapi, dan pemulihan cedera. Yang kedua yaitu perawatan luka jangka panjang, baik untuk luka bakar, luka terbuka, sampai dengan infeksi kronis. Yang ketiga yaitu manajemen penyakit kronis untuk hipertensi, asma, PPOK, ataupun diabetes. Yang keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi dan pengendalian status gizi. Dan yang terakhir, yaitu akses ke fasilitas kesehatan, baik untuk klinik sementara atau permanen, dan obat-obatan. Kebutuhan psikologis dan psikososial diperlukan untuk mencegah trauma jangka panjang dengan memberikan konseling dan terapi kelompok, pendampingan bagi korban dengan gangguan psikologis, kecemasan, depresi, dukungan keluarga, serta meningkatkan coping dan resiliensi, dan pendampingan bagi kelompok rentan seperti anak, lansia, dan juga disabilitas. Kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan. Yang pertama, relokasikan ke daerah yang aman, di mana memindahkan korban bencana ke tempat yang lebih aman lagi agar terhindar dari bencana. Yang kedua, membangun rumah rentan terhadap banjir. Yang ketiga, penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas toilet, kamar mandi, ataupun tempat mencuci agar kesehatan tetap terjaga. Yang keempat, mengelola tempat sampah dengan membuang sampah ke tempatnya agar terhindar dari penyakit. Yang kelima, membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta mudah diakses oleh anak-anak maupun disabilitas. Kebutuhan sosial dan ekonomi, membantu penyintas kembali pada fungsi sosial dan kemandirian ekonomi, termasuk yang pertama, program mata pencarian seperti bantuan usaha dan pelatihan kerja. Yang kedua, yaitu pemulihan sistem pendidikan seperti membangun sekolah permanen. Yang ketiga, pemantauan komunitas dan jaringan sosial. Yang keempat, perlindungan kelompok rentan dari kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Sistem penanggulangan bencana berkelanjutan. Sistem penanggulangan ini diupayakan agar masyarakat siap dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan bencana secara berkelanjutan.
Yang pertama, melakukan pelatihan kebencanaan dan juga sosialisasi kesiapsiagaan. Hal ini agar masyarakat memahami dampak, tanda-tanda, dan juga cara penyelamatan saat bencana terjadi. Kemudian yang kedua ada pembangunan komunitas siaga bencana. Pembangunan komunitas siaga bencana ini diusahakan supaya masyarakat dapat menjadi garda terdepan pada saat bencana terjadi. Kemudian yang ketiga ada pelatihan dan evakuasi rutin. Pelatihan dan juga evakuasi rutin ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal jalur evakuasi serta titik kumpul pada saat bencana terjadi. Kemudian yang keempat ada pengembangan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi ini dapat berupa sirene atau informasi bencana peringatan dini yang akan datang. Kemudian ada koordinasi antar sektor agar dapat meningkatkan penanggulangan bencana pada saat bencana tersebut terjadi. Serta yang terakhir ada evaluasi secara rutin. Evaluasi secara rutin ini dilakukan untuk dapat melihat apakah bencana yang terjadi sudah dapat diatasi dengan lebih baik. Baik, berikutnya ada peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Dalam hal ini, perawat memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis bagi para korban pasca bencana. Antara lain yang pertama, ada peran perawat sebagai asesmen yang komprehensif. Asesmen di sini meliputi asesmen fisik, mental, sosial, dan juga lingkungan. Yang kedua, ada peran perawat sebagai pemberi perawatan yang berkelanjutan, di mana meliputi edukasi kesehatan, rehabilitasi fisik, dan juga manajemen penyakit kronis. Yang ketiga, ada peran perawat sebagai pendamping psikososial, meliputi identifikasi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan juga konseling dasar. Yang keempat, ada peran perawat sebagai koordinasi rujukan, di mana perawat akan memberikan rujukan bagi para korban untuk pergi ke psikolog, dokter spesialis, ataupun layanan-layanan sosial lainnya. Yang kelima, ada peran perawat sebagai advokasi. Dalam hal ini, perawat memiliki peran penting untuk membantu para penyintas mendapatkan hak dan juga pelayanan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada peran perawat sebagai monitoring dan evaluasi, di mana dalam hal ini, perawat harus memantau perkembangan pemulihan para korban pasca bencana. Beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jangka panjang yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Yang kedua, akses terbatas untuk ke lokasi terdampak. Yang ketiga, tingginya keterbatasan psikologis penyintas. Yang keempat, keterbatasan anggaran pemulihan jangka panjang. Yang kelima, kurang optimalnya antar lembaga dalam mengkoordinasikan. Yang keenam, hambatan sosial ekonomi, misalnya kehilangan pekerjaan dan kemiskinan. Dan yang ketujuh, kondisi lingkungan pasca bencana yang mempengaruhi kesehatan. Indikator keberhasilan pemenuhan kebutuhan jangka panjang dapat dilihat dari yang pertama, yaitu stabilnya kondisi fisik dan juga kesehatan mental. Yang kedua adalah menurunnya angka penyakit dan juga gangguan psikologis pasca bencana. Yang ketiga adalah akses terhadap lingkungan yang aman dan juga sehat. Lalu yang keempat, pemulihan kesehatan sekolah dan juga pekerjaan. Dan yang kelima, terbentuknya komunitas yang siap dan tanggap terhadap bencana. Penguatan kapasitas komunitas merupakan proses membangun kemampuan masyarakat untuk merespon, pulih, dan juga beradaptasi setelah bencana. Hal ini meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat, pelatihan tanggap bencana, pembentukan kelompok siaga, dan serta pengembangan sumber daya lokal. Hal ini agar komunitas mampu mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. One is the loneliest number that you'll